Hari ini kita belajar meneladani karakter perumus Pancasila. Nah, yang kita pelajari hari ini itu ada dua. Yang pertama, karakter perumus Pancasila. Kira-kira karakternya itu seperti apa ya? Nah, kemudian yang kedua, meneladani karakter perumus Pancasila. Kira-kira karakternya itu kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nah, itu yang akan kita pelajari. Dimulai dari Bapak Soekarno. Beliau kan presiden pertama Indonesia ya. Nah, beliau itu juga termasuk salah satu tokoh yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Beliau ini sangat berjasa sekali karena melawan penjajah pada masa itu dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, maka dari itu Bapak Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang berani dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah Bapak Soekarno, kita akan mengenal Bapak Muhammad Hatta. Beliau adalah wakil presiden pertama Indonesia. Nah, beliau ini dikenal sebagai sosok yang idealis. Idealis itu apa? Idealis itu adalah sosok yang memegang teguh prinsip, keyakinan, dan juga cita-cita tinggi, serta berusaha untuk mewujudkannya meskipun dihadapkan pada kesulitan. Jadi meskipun dihadapkan dengan kesulitan, tetapi tetap mewujudkannya dengan berbagai cara. Nah, maka dari itu Bapak Muhammad Hatta itu dikenal sebagai sosok yang idealis, yang menghabiskan masa mudanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dua tokoh tersebut itu sangat berjasa sekali bagi Indonesia. Nah, sekarang kira-kira dalam perumusan Pancasila itu dilaksanakan dengan cara apa? Dengan cara musyawarah, yaitu berkumpul, kemudian bertukar pikiran, dan mengambil keputusan bersama. Nah, kira-kira dalam musyawarah itu karakter-karakter apa saja yang dimiliki oleh para perumus Pancasila sehingga bisa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita akan mempelajari karakter-karakternya. Nah, di sini ada karakternya. Yang pertama ada nilai musyawarah. Yang kedua, nilai rela berkorban. Yang ketiga, nilai cinta tanah air. Dan yang keempat adalah semangat persatuan dan kesatuan. Kita mulai dari nilai musyawarah dulu. Nah, musyawarah tadi itu adalah berunding dan bertukar pikiran untuk menghasilkan keputusan bersama. Nah, musyawarah itu kan melibatkan banyak orang ya. Nah, maka dari itu kita harus memiliki sikap yang harus dimiliki agar musyawarah itu berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang baik. Nah, sikap-sikap itu ada saling menghormati dan juga menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, kalau nilai musyawarah itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya adalah yang pertama, melakukan diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, seperti yang biasa dilakukan di kelas, yaitu memilih ketua kelas saat memasuki kelas baru. Nah, setelah nilai musyawarah, ada nilai rela berkorban. Rela berkorban itu adalah kita bersedia untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran, maupun harta untuk kepentingan bersama orang lain maupun bangsa. Nah, kalau nilai rela berkorban itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah contohnya yang pertama, membantu orang tua setelah pulang sekolah. Meskipun kita rasanya capek setelah pulang sekolah, tetapi meluangkan waktu untuk membantu
Berarti kita sudah rela berkorban untuk waktu dan juga tenaga kita untuk membantu orang tua. Nah, selain membantu orang tua, yang kedua ada menyisihkan uang untuk menjenguk teman yang sakit. Nah, kita menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk menjenguk mereka dan membawakan mereka buah tangan. Nah, selanjutnya adalah nilai cinta tanah air. Cinta tanah air itu bisa bersatu, berjuang, dan berkorban karena cinta tanah air. Nah, sikap yang harus dimiliki seperti biasa, saling menghormati dan menghargai pendapat. Kemudian, kalau cinta tanah air itu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah seperti menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita menjaga lingkungan itu agar tetap bersih, ya. Kemudian yang kedua mengikuti upacara bendera. Yang ketiga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, semangat persatuan dan kesatuan. Jadi meskipun kita itu hidup dengan keberagaman, tetapi kita itu tetap harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu seperti hidup rukun antar sesama, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua adalah saling membantu. Karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, maka kita harus saling membantu antar sesama. Nah, yuk kita meneladani karakter perumus Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita adalah penerus bangsa yang harus memiliki karakter-karakter seperti para perumus Pancasila tadi ya, yaitu musyawarah, kemudian rela berkorban, cinta tanah air, dan semangat persatuan dan kesatuan. Agar kita itu punya rasa tanggung jawab dan juga cinta dengan tanah air kita.